di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah disiplin yang berfokus pada interaksi antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Di era globalisasi, perusahaan tidak hanya beroperasi dalam satu negara, tetapi juga melibatkan pasar internasional yang beragam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang perbedaan budaya menjadi sangat penting. Berikut beberapa faktor mengapa pemahaman mendalam budaya menjadi sangat penting. Yang pertama ada globalisasi dan perdagangan internasional. Dengan meningkatkannya perdagangan internasional, perusahaan harus beradaptasi dengan berbagai nilai dan norma di pasar global. Yang kedua ada dispersitas dalam tim. Tim yang terdiri dari individu dengan latar belakang budaya yang berbeda dapat membawa perspektif unik yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, kepuasan dan retensi karyawan. Lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai perbedaan budaya dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan mengurangi turnover. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar budaya. Budaya mencakup nilai-nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan yang dianut oleh suatu kelompok. Ada beberapa dimensi yang sering digunakan untuk menganalisa budaya. Yang pertama ada individualisme versus kolektivisme. Individualisme menekankan pada kepentingan individu, kebebasan pribadi, dan pencapaian pribadi. Contohnya di negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Kolektivisme menekankan pada kepentingan kelompok, solidaritas, dan harmoni. Contohnya di banyak negara Asia seperti Jepang dan Cina. Yang kedua ada hukum versus ketidakpastian. Hukum budaya yang lebih menghargai aturan, prosedur, dan stabilitas. Contohnya yaitu negara Jerman. Ketidakpastian budaya yang lebih menerima ketidakpastian dan ambiguitas, contohnya negara-negara di Asia Tenggara. Jarak kekuasaan tinggi budaya di mana hierarki dan otoritas dihormati, contohnya di negara-negara Arab. Jarak kekuasaan rendah budaya yang lebih egaliter di mana interaksi antara atasan dan bawahan lebih terbuka, contohnya di negara-negara Skandinavia. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Baik, di sini saya akan membahas tentang analisis budaya. Agar dapat mengelola budaya dengan baik, penting untuk memahami karakteristik budaya dari negara-negara yang berpengaruh di dunia. Seperti Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini, kita mendapati nilai individualisme, inovasi, dan kebebasan. Gaya komunikasi di Amerika Serikat juga langsung dan terbuka. Diskusi yang jujur dan kritik juga dianggap sebagai proses pembangun. Lalu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di Amerika Serikat cenderung cepat dan berbasis pada data. Lalu ada Jepang. Nah, di Jepang ini tinggi nilai kolektivisme, keharmonisan, dan menghormati hierarki. Gaya komunikasi di Jepang itu tidak langsung, menghindari konfrontasi, dan menjaga mimik wajah. Lalu dalam pengambilan keputusan, proses konsensus di mana semua pihak terlibat sebelum keputusan itu diambil. Lalu ada Jerman. Jerman itu sangat menjunjung tinggi nilai ketepatan waktu, perencanaan, dan sistematis. Gaya komunikasi di Jerman langsung dan jelas. Keterbukaan dalam penyampaian kritik itu dianggap sebagai hal yang positif. Lalu dalam pengambilan keputusan, Jerman memiliki pengambilan keputusan yang terstruktur dan berbasis pada analisis yang mendalam. Lalu ada negara-negara Arab. Negara-negara Arab sangat menjunjung tinggi nilai tradisional, hubungan keluarga, agama, dan kehormatan. Lalu gaya komunikasi mereka seringkali tidak langsung, penekanan pada hubungan pribadi sebelum bisnis. Lalu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di negara-negara Arab bergantung pada jaringan sosial dan kepercayaan. Lalu ada selanjutnya budaya Cina. Menjunjung tinggi nilai hubungan, keharmonisan, dan kolektivisme. Lalu gaya komunikasi mereka halus dan tidak langsung, menghindari konflik terbuka.
Lalu dalam pengambilan keputusan, mereka mempertimbangkan dampak jangka panjang dan konsensus. Lalu di India sangat menjunjung tinggi nilai keragaman dan kompleksitas. Hubungan pribadi juga sangat penting. Lalu ada gaya komunikasi, di India itu sangat variatif tergantung pada konteks dan hubungan. Lalu dalam pengambilan keputusan, mereka dapat melibatkan banyak lapisan dalam organisasi. Lalu ada budaya Asia Tenggara yang terakhir. Sangat menjunjung tinggi nilai hubungan interpersonal dan keharmonisan. Gaya komunikasi dalam Asia Tenggara itu cenderung tidak langsung dan mengutamakan kesopanan. Dalam pengambilan keputusan, budaya Asia Tenggara itu memiliki proses yang melibatkan banyak diskusi dan konsensus. Nah, yang selanjutnya juga saya akan membahas tentang perbandingan budaya. Jadi perbandingan budaya dapat membantu organisasi memahami bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara kerja dan berbisnis. Jadi berikut ini beberapa aspek pentingnya. Yang pertama ada negosiasi. Di Amerika Serikat, negosiasi cenderung agresif dan langsung. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian masalah dengan cepat. Sedangkan di Jepang, negosiasi ini lebih mengutamakan keharmonisan dan kesepakatan kolektif. Seringkali melibatkan proses yang lambat dan penuh dengan pertimbangan. Lalu ada pengambilan keputusan. Contohnya di Jerman. Keputusan ini biasanya dibuat dengan cepat berdasarkan data yang kuat dan analisis yang mendalam. Sedangkan di Jepang, keputusan diambil setelah proses diskusi dan konsensus yang panjang, di mana semua anggota tim harus merasa terlibat. Lalu ada komunikasi. Di Amerika Serikat, komunikasi lebih terbuka dan langsung. Kritik dianggap sebagai cara untuk meningkatkan hasil. Tapi di negara-negara Cina dan Jepang, komunikasi cenderung lebih halus dan seringkali menghindari konfrontasi, dengan fokus pada menjaga mimik wajah dan harmoni. Selanjutnya ada implikasi dalam bisnis. Memahami perbedaan budaya memiliki banyak implikasi dalam praktik bisnis. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman adalah perbedaan dalam cara berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman. Misalnya, manajer dari Amerika Serikat yang berbicara secara langsung mungkin dianggap kasar oleh rekan kerja dari Jepang. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Produk yang sukses di satu negara mungkin tidak diterima di negara lain karena perbedaan budaya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset pasar yang mendalam sebelum meluncurnya produk baru. Selanjutnya ada manajemen tim. Tim multikultural melakukan pendekatan yang berbeda dalam manajemen. Pemimpin harus mampu menghargai dan memanfaatkan perbedaan untuk menciptakan sinergi. Yang selanjutnya itu strategi adaptasi untuk mengelola perbedaan budaya. Dengan efektif, organisasi dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, pelatihan lintas budaya. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang perbedaan budaya dan cara berkomunikasi yang efektif. Ini juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman antar budaya. Yang selanjutnya ada membangun tim multikultural. Membangun tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang budaya yang berbeda dengan memberikan perspektif yang lebih luas dan inovatif. Ini juga membantu dalam membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati. Yang selanjutnya ada fleksibilitas dan keterbukaan. Organisasi yang tersedia untuk beradaptasi dan terbuka terhadap perbedaan budaya akan lebih berhasil dalam lingkungan dan yang beragam. Fleksibilitas dan pendekatan manajemen dan kebijakan dapat membantu menciptakan budaya kerja yang inklusif. Yang selanjutnya itu penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara tim yang tersebar secara geografis. Alat seperti video konferensi dan platform kolaborasi daring dapat membantu menjembatani kesenjangan budaya. Yang selanjutnya ada negosiasi internasional. Dalam negosiasi di antara perusahaan dari Jepang dan Cina, pemahaman tentang nilai-nilai masing-masing budaya membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tim yang berdiri dari anggota dengan pemahaman budaya perbedaan dan mencapai kesepakatan lebih cepat. Jadi kesimpulannya adalah manajemen lintas budaya adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis global saat ini. Memahami dan menghormati perbedaan budaya tidak hanya mementingkan hubungan antara individu, tetapi juga dapat berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat beradaptasi dan sukses dalam lingkungan yang beragam. Melalui pelatihan, pembangunan tim, dan fleksibilitas dalam pendekatan manajemen, perusahaan dapat menjadikan keberagaman sebagai aset yang berharga.
tidak akan mendorong inovasi, kepuasan karyawan, dan keunggulan kompetitif di pasar global.